tatkala kita lihat bentangan sejarah peradaban umat manusia, maka kita akan menemukan bagaimana peradaban tersebut turun dan naik. Karena itu para ulama ketika membahas tentang perjalanan sejarah sebuah peradaban, mereka biasanya menambahkan pada judulnya itu, pada judul-judul buku mereka dengan kalimat asbab an-nuhud wa asbab as-suqut, sebab-sebab berdirinya sebuah peradaban, sebuah kejayaan, dan sebab-sebab hancurnya sebuah peradaban. Nah, ini penting untuk kita ketahui jamaah. Dengan mengetahui tanda-tanda lahirnya sebuah peradaban, tanda-tanda hancurnya sebuah peradaban, maka kita bisa mengantisipasi. Dan kita ketahui bahwasanya tegak dan runtuhnya sebuah kejayaan ini tidak hanya berhubungan dengan masalah benar dan salah saja. Tidak mentang-mentang karena kita benar pasti menang, atau sebaliknya, tidak mentang-mentang mereka salah lalu kemudian mereka kalah. Karena bisa jadi mereka benar atau kita benar, tapi kalau salah urus bisa jadi kalah. Karena itu terkait dengan kondisi kaum muslimin misalnya dalam perang Uhud, di mana mereka mengalami luka yang ditafsirkan oleh para ulama juga dengan kekalahan. Iyamsaskum qarhun, manakala kalian dilanda luka, dilanda kalah, maka dalam penggalan pertengahan ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari-hari itu, nudawiluha bainan nas, kami pergulirkan kepada manusia. Kalah menang itu biasa, kekalahan akan diberikan kepada atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengantongi sebab-sebab kekalahan. Dan sebaliknya, kemenangan dan kejayaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mengantongi sebab-sebab kejayaan. Untuk itu, jamaah, kalau kita bicara tentang sebab runtuhnya sebuah peradaban atau sebuah kejayaan dalam sebuah negara, selalu ada dua. Pertama, sebab-sebab yang bersifat internal, yang datang dari dalam negara, dari dalam peradaban itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah sebab-sebab yang bersifat atau berasal dari eksternal, dari luar negara ataupun wilayah kejayaan itu sendiri. Selalu demikian. Baca misalnya sejarah kejayaan dan keruntuhan Bani Umayyah di Damaskus, Suriah, yang berkuasa lebih dari 90 tahun. Selalu begitu. Ada penyebab internal, di mana jauhnya pemimpin mereka antara lain gitu kan dari nilai-nilai agama, dan ada juga sebab-sebab eksternal. Runtuhnya kebesaran kejayaan misalnya dinasti Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 500 tahun di Baghdad, jemaah. Juga demikian, ada sebab-sebab internal dari dalam diri mereka, dan ada juga sebab-sebab eksternal, antara lain karena serangan musuh pasukan Mongol Tartar pada waktu itu yang menghancur leburkan kekuasaan ini. Dan demikianlah, Nah, untuk itu secara internal paling tidak ada 4 atau 5 yang perlu kita waspadai, yang menjadi tanda-tanda ambruknya, hancurnya sebuah kejayaan, sebuah peradaban. Yang pertama adalah atasyakkuk fil ummah. Ini yang pertama. Terjadinya perpecahan di kalangan umat. Terjadinya perpecahan di kalangan bangsa, masyarakat. Inilah yang dilakukan oleh penjajah dulu, sehingga para pejuang kita harus berjuang 350 tahun lebih untuk mengembalikan kekuasaan negeri ini. Para penjajah bangsa ini menjajah negeri kita begitu lama dengan cara apa? Divide et impera, pecah belah dan jajahlah. Mereka mengadu domba masyarakat kita, dan inilah ciri pertama dari hancurnya sebuah peradaban, ketika terjadi atasyakkuk wa tafarruq wan niza' fil ummah. Terjadi perpecahan di kalangan umat. Karena itu baginda Rasul SAW ketika hijrah, jamaah, dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah yang waktu itu namanya Yathrib,
di antara hal yang pertama kali beliau lakukan adalah menyatukan umat. Al-ikha, mempersaudarakan kaum muslimin secara internal umat Islam dan mengajak membangun kejayaan persatuan secara bernegara. Maka kita lihat ada piagam Madinah yang menyatukan unsur-unsur Madinah pada waktu itu dari berbagai latar belakang. Nah, ini yang pertama, tasyakku fil ummah. Karenanya harus kita waspadai segala upaya yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk memecah belah umat, memecah belah rakyat kita, harus kita waspadai, jangan sampai terjadi. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kita yang tercinta. Ini adalah kesepakatan para pendiri bangsa ini untuk mendirikan sebuah negara yang berbasis Bhinneka Tunggal Ika. Negara kita berpeluang terjadi perpecahan karena terdiri dari berbagai kabilah, terdiri dari berbagai pulau, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersatu mempertahankan negeri ini, dan ini harus kita pertahankan. Segala upaya untuk memecah belah umat, antar umat Islam khususnya, harus kita waspadai. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara ciri runtuhnya sebuah peradaban adalah terpuruknya perekonomian atau perekonomian dalam sebuah masyarakat. Ini bukan karena kaya dan tidaknya sumber daya alam dalam sebuah negeri. Bisa jadi negara tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang berlimpah, sumber daya alam yang luar biasa, bahkan sumber daya manusia yang sangat banyak, tapi karena salah urus, karena tidak baik mengelolanya, maka bisa jadi dia terpuruk ekonominya. Di antara bukti terpuruknya ekonomi itu, jazakallah, bisa kita lihat dari indikasi. Yang pertama adalah ketika harga-harga kebutuhan pokok masyarakat meningkat. Nah, ini salah satu indikasi terpuruknya ekonomi sebuah masyarakat. Manakala kebutuhan pokok masyarakat, sembako, semakin sulit dijangkau, maka kita harus waspadai. Ini bukti terpuruknya ekonomi sebuah masyarakat. Yang kedua adalah terjadinya kesenjangan sosial yang amat jauh antara orang kaya dan orang miskin. Jadi bukan miskin semua, tapi terjadi kesenjangan sosial. Ada orang yang kaya banget, tapi ada orang yang miskin banget. Karena itu menarik strategi Umar bin Abdul Aziz jemaah ketika dia memimpin dinasti Umayyah, Khalifah ke-8 Bani Umayyah ini. Langkah utamanya adalah bagaimana beliau mendekatkan antara jenjang antara orang kaya dan orang miskin. Jangan terlalu jauh. Karena itu Umar bin Abdul Aziz di antara strateginya, beliau menghimbau orang-orang kaya itu jamaah untuk mengeluarkan hartanya, entah untuk berinvestasi, menghidupkan perekonomian masyarakat, atau untuk menggalakkan infak dan sedekah. Pada intinya agar jangan muncul kesenjangan sosial yang luar biasa antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Nah, tanda yang ketiga adalah hilangnya kepedulian dalam masyarakat untuk saling membantu. Manakala ini sudah terjadi, harga-harga bahan makanan pokok meningkat, terjadi kesenjangan sosial yang luar biasa antara orang kaya dan orang yang tidak mampu, serta sudah hilangnya kepedulian untuk saling membantu. Ini merupakan salah satu indikasi dari terpuruknya ekonomi dalam sebuah masyarakat. Kemudian yang ketiga jamaah, di antara indikasi runtuhnya sebuah peradaban adalah hilangnya kepercayaan rakyat, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap para pemimpinnya. Ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Pertama, ini akibat tidak adanya, bisa jadi jadi hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya, bisa jadi karena hilangnya kepedulian pemimpin terhadap rakyat. Manakala pemimpin sudah tidak peduli dengan rakyatnya, maka pelan tapi pasti rakyat akan semakin menipis kepercayaan mereka terhadap pemimpinnya. Nah, ini yang diwaspadai betul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana dia membangun kepedulian yang luar biasa terhadap rakyat. Dia tidak segan-segan turun malam hari melihat kondisi masyarakatnya. Bahkan dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib,
saya khawatir, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu saat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keledai yang terpeleset di negeri Irak sana. Jadi Umar khawatir ada seekor keledai yang terpeleset, ya, jatuh di negeri Irak sana. Saya khawatir akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut dengan membangun kepedulian pemimpin terhadap rakyatnya. Atau bisa jadi yang kedua, mengapa masyarakat sudah tidak percaya dengan para pemimpinnya? Bisa jadi karena janji tinggal janji dan tidak pernah ditepati, ya, apa yang dikatakan tidak pernah sesuai harapan. Nah, kalau ini yang terjadi, maka besar kemungkinan pelan tapi pasti masyarakat atau rakyat tersebut tidak akan percaya lagi kepada para pemimpinnya. Nah, kalau ini yang terjadi jamaah, manakala rakyat sudah tidak percaya kepada para pemimpinnya, fantaziris sa'ah, maka tinggal kita menunggu kehancuran. Ibarat sebuah rumah tangga, manakala anggota keluarga, anak, istri sudah tidak percaya lagi kepada suami atau ayah mereka, maka kita khawatir rumah tangga tersebut akan karam dan akan berantakan. Kemudian yang berikutnya adalah masyarakat sudah kehilangan rasa aman, ya. Manakala masyarakat sudah kehilangan rasa aman, khawatir terhadap masa depan mereka, khawatir terhadap pendidikan anak-anak mereka, khawatir bahwa mereka tidak akan bisa makan esok hari. Ini juga menjadi salah satu indikasi runtuhnya sebuah peradaban, ya. Ini yang diwaspadai dan kemudian menjadi ciri, bahkan, ya, menjadi ciri sejahteranya sebuah masyarakat diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, wa amanahum min khauf, ya, menjanjikan keamanan mereka dari rasa takut. Manakala sebuah wilayah sudah dihantui oleh berbagai rasa takut, maka itu bisa jadi salah satu indikasi runtuhnya sebuah peradaban. Terakhir, yanakumullah, di antara indikasi, ya, tanda-tanda hancurnya peradaban adalah hukum tidak ditegakkan dengan adil. Ini disebutkan oleh baginda Rasul ketika salah seorang sahabat Nabi yang bernama Usama bin Zaid bin Harithah diminta oleh para petinggi Bani Makhzum, kabilah Makhzum, ya, ketika saat itu salah seorang putri mereka, seorang wanita dari kabilah Bani Makhzum, kabilah terhormat. Kabilah Bani Makhzum adalah kabilah yang sangat terhormat, kabilahnya Abu Jahal, kabilahnya Khalid bin Walid, kabilah terhormat. Salah seorang putri mereka, wanita mereka mencuri. Mereka khawatir akan dihukum oleh baginda Rasulullah SAW. Karena itu mereka melobi Usama bin Zaid bin Harithah, Habibi Rasulullah, orang yang tercinta di sisi Rasulullah. Kata mereka, ya Usama, tolong lobi Rasulullah, tolong lobi Muhammad, ya, jangan sampai putri kami yang mulia ini dihukum lantaran dia mencuri. Yang menarik, ketika hal itu disampaikan oleh Usama bin Zaid kepada baginda Rasulullah SAW, sungguh kata Rasulullah SAW, yang membuat hancur sebuah masyarakat, sebuah peradaban, manakala hukum tidak ditegakkan. Manakala orang-orang besar, pejabat-pejabat, ya, mencuri, korupsi, melakukan pembunuhan dan seterusnya tidak dihukum atau dihukum dengan bertele-tele, sementara orang kecil yang mencuri timun, orang kecil yang mencuri ayam, orang kecil yang mencuri semangka dihukum dengan seberat-beratnya, maka inilah salah satu penyebab hancurnya sebuah bangsa. Wallahi, kata Rasul bersumpah demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat, seandainya Fatimah binti Muhammad, anak kandungku sendiri, kata Rasul, saraqat, mencuri, la qata'tu yadaha, maka sungguh aku akan memotong tangannya. Jadi tidak ditegakkannya hukum, hilangnya keadilan dalam sebuah penegakan hukum, ini juga bisa menjadi salah satu indikasi hancurnya sebuah bangsa. Hadinakumullah, semoga Allah SWT, ya, menjaga kita semua, menjaga negeri kita ini dari kehancuran. Negara kita adalah negara yang kaya, negara yang gemah, ripah, loh cinawi, negara yang diberikan rezeki oleh Allah SWT dari berbagai sisi. Dari dalam buminya kita diberikan anugerah berbagai macam tanaman yang bisa tumbuh. Dari atas hujan yang tidak pernah berhenti memberikan rezeki kepada kita. Dan jangan dianggap sepele juga bahwa 270 juta penduduk negeri ini juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan memakmurkan negeri ini insyaallah. Dengan demikian kita berharap negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.